Nah pas lagi dikerokin, tuh temen nyokap gue ketawa. Tapi ketawanya gini, hihihi, kayak gitu. Buset. Bawanya. Terus kata nyokap gue, Bu, jangan tahu kayak gitu dong. Saya kan jadi iseng dulu gitu. Yang dikerokin bilang gini, emang saya ketawa ya? Maaf hari ya? Selamat datang kembali di podcast Pengalaman Kisah Misteri. Di episode kali ini gue mendatangkan narasumber yang dimana narasumber ini mempunyai cerita ketika dia bekerja di suatu retail di Indonesia. Narasumbernya sekarang udah di sebelah gua. Tapi angka baiknya sebelum kita mendengarkan cerita dari narasumber, kalian like, comment, subscribe dulu channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita podcast selanjutnya, guys. Nah sekarang kita langsung aja ke narasumber. Selamat datang nih Bang Fahri nih. Malam. Sebelumnya terima kasih banget nih udah datang di podcast kita ini nih. Jadi nama beliau ini Fahri tersebut adalah teman gue dari kecil, guys. Boleh langsung cerita Bang? Boleh. Pas gue di retail ya? Itu awalnya gimana tuh Bang? Awalnya gue kerja di retail tuh udah 4 tahun ya. Terus kejadian yang serem-serem tuh pas 2 tahun terakhir tuh. 2 tahun terakhir, berarti sebelum corona ada Bang? Sebelum corona ada. Oke. Jadi toko masih 24 jam. Soalnya kan gue dapet toko retailnya 24 jam tuh. Terus? Jadi kejadiannya tuh pas gue dapet shift malam ya kan. Sebelum masuk shift malam kan masuk jam 10 malam tuh ya. Shift malam itu awal startnya jam 10 malam. Jam 10 malam. Nah, gue jam 7 sampai jam 9 itu habis kelar nonton film Lights Out. Tau nggak? Tahu gua. Yang setannya tuh cuma keluar pas ada bayangan doang ya kan, ada gelap. Kalau ada cahaya dia nggak kan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pas gua masuk malam tuh kepikiran gitu. Kayak Ke bawah suasana film gitu. horornya. Iya. Oke. Jadi kalau ngeliat tempat gelap gue jadi kayak agak parno gitu. Nah pas gua mau ngambil barang kan itu sekitar jam 2 malam ya. Jadi posisi gudangnya kalau toko gua kan 24 jam 2 lantai tuh. Oh, di toko lu itu gudangnya di lantai 2. Lantai 2. Jadi kalau mau ngambil barang kita harus ke atas dulu ya kan. Itu gua ngambil barang jam 2 malam. Baru ngambil barang tuh. Soalnya udah agak sepi ya kan. Tapi itu emang kalau ngambil barang itu nungguin jam malam apa emang shift malamnya jadwal ngambil barangnya jam segitu? Pokoknya kalau nungguin sepi aja sih. Kalau rame kan kita pengawasan ya kan. Teman satu ngasir ya kan. Oh, jadi kalau satu kasir, satu pengawasan. Iya. Oke, lanjut. Jadi kalau mau ngumpulin barang itu kalau misal keadaannya lagi sepi. Ya. Terus gue naik ke atas jam 2 malam kan tuh ya. Mau ngambil barang tuh. Pas gue naik ke atas tuh kayaknya hawanya beda gitu. Gue ngeliat ke atas aja tuh gelap, udah kayak nggak berani ngelangkah gitu. Oh, posisinya nih di lantai 2 ini minim pencahayaan apa gelap? Minim pencahayaan, bukan gelap sih, minim pencahayaan aja. Soalnya kan gudang tuh, nggak terlalu terang lampunya ya kan. Dan posisinya lu sebelum masuk kerja lu nonton film horor dulu. Itu salahnya gue sih kayak itu. Jadi lu ke bawah suasana horornya ya, saya inget-inget. Oke, terus abis itu pas gue lagi mau ngambil minuman kartonan, itu kan jadi tuh posisinya pas gue ke atas, dia tempat minumannya itu di paling ujung tempatnya itu. Kayak ada kamar gitu, tuh tempat minuman kotak-kotakan. Oh, kotak minumannya. Pas gua ngambil barang kan tuh, gua nggak mau kan, gua kan habis itu keluar dari kamar itu tuh. Pas gua buka kamar tuh, gua ngelewatin lorong gitu ya. Itu gelap banget kan tuh ya. Di situ ada kayak tumpukan air mineral tuh. Oh, lu posisinya mau ngambil tumpukan itu? Iya. Oh, oke. Pas gue bawa tumpukan itu tuh, gue bawa satu kotak nih. Pas gue mau keluar, tiba-tiba tuh di deket tangga yang tadi gue naik ke atas,
tuh ada yang nungguin gua. Jadi itu posisi dia duduk di, ada karton-kartonan juga tuh. Dia duduk di situ Apaan tuh, Bre? sambil Sosoknya, kakinya diuncang-uncang gitu. Bre? Wah, anjir. Lu sendiri, posisi sendiri. Di pojok, bayangin aja. Malam. Udah agak gelap ya kan. Itu posisi si langsung Malakama ya. Posisi lo lagi kerja, lo harus ngelakuin hal itu lagi. Yang lebih ngeselinnya lagi, gue lewat kan harus lewatin dia ya kan, kalau mau turun ya kan. Oh, jadi lu ngambil barang, lu mau turun ke bawah, lu harus ngelewatin itu sosok. Iya. Anjas. Jadi gue nggak jadi ya kan. Akhirnya gue kaget, minumannya gue jatuhin kan tuh. Langsung gue ini kan, Lu lari itu ke bawah. Gue diem dulu kan, astagfirullahaladzim kata gue. Apa yang gue salah lihat ya kan. Pas gue buka mata lagi, kagak ada tuh. Oh, udah nggak ada. Langsung gue cabut ke bawah. Cuma minuman yang gue ambil kagak gue ambil tuh. Temen gue nanyain dia bawa, Pak minumannya mana? Gitu. Barangnya kagak gue ambil lah gitu. Lagi malas banget gue bilang gitu. Oh, lu beralasan biar temen lu sendiri nggak takut juga ya? Takut ya kan. Okay. Akhirnya dia yang gue suruh ke atas. Ngambil. Udah gue yang jaga kasir, lu ke atas aja dah ngambil. Oke. Lanjut. Nah dari semenjak itu tuh gue kagak pernah tuh mau masuk malam lagi. Karena saking parnonya. Saking parnonya. Parah itu. Ya lu terbayang sih gua. Kayak misalkan lu masuk lorong, terus ada ruangan, di dalam ruangan itu ada karton-kartonnya yang harus lu ambil. Lu ngambil di situ ada sosok, men. Lu harus ngelewatin gimana ya kan? Iya, gue mau turun, gue mau ke atas lagi tuh pas lagi tuh masuk malam. Gue mau ke atas, gue nggak mau masuk, gue minta para toko gue nggak mau masuk malam, Pak. Saya nggak mau masuk malam ini, Pak. Saya masuk pagi, kalau nggak siang aja deh. Oh. Kacau tuh. Tapi dari situ ada pengalaman apa gitu? Nah yang gue lihat itu kan apa namanya? Apa gue salah lihat apa gimana ya kan? Akhirnya nggak lama dari kejadian itu tuh ganti kepala toko tuh. Di toko sama? Iya, toko yang sama. Ganti kepala toko? Ganti kepala toko ya kan. Yang kepala toko yang baru bilang, Ri, ini toko nggak ada apa-apaan kan? Nanya gitu kan kepala toko gue. Dalam bacanya nanyanya yang kayak gimana nih ya kan? Yang ada apa-apa gitu ya kan? Oke. Penampakan gitu ya kan? Enggak kok Pak, nggak ada. Mungkin si kepala toko tersebut punya pengalaman mistis sebelum pindah di toko itu. Bisa jadi. Oh ya, makanya dia menanyakan hal tersebut ya. Terus habis itu dia masuk malam ya kan? Gue masuk pagi. Pas masuk pagi gue dipanggil sama dia tuh. Oh, lu posisinya lu udah masuk pagi terus nih? Iya, udah pagi. Udah nggak masuk malam lagi gue tuh. Oh, iya. Nggak mau gue. Kepala toko lo yang nggak tahu ya? Iya. Jahat juga lu. Ya, terus kepala toko gue yang baru bilang gini kan tuh. Ri, sini dari. Kenapa Pak? Lu apa-apaan lu bilang nggak ada lu? Bilang gitu. Orang gue masuk malam ada yang ngeliatin Jir. Mending ngeliatin, nungguin di tangga. Wah. Nungguin di tangga, bener Pak. Berarti di toko tersebut udah 2 orang ya? Udah 2 orang tuh. Udah 2 orang. Aslinya 3. Ada 3. Iya. Satu lagi temen gue lagi ngambil barang, dibilang lagi ada pas lagi mau ngambil beras, dia ngambil beras tuh. Malam-malam juga. Pas dia mau turun ke bawah ada yang duduk lagi situ. Duduknya kayak biasa. Tapi dia nggak usil. Usil sih kagak ya, cuma tiba-tiba muncul aja gitu. Muncul. Kalau kita sering nunjukin tapi nggak ganggu ya? Nggak ganggu. Tapi kalau kita mau ketemu dia pasti tuh rata-rata tuh yang 3 orang itu bilang sama gue, yang 2 orang itu bilang sama gue tuh awalnya merinding terus hawanya ke atas panas gitu, ngap gitu. Oh. Kalau dia mau muncul. Tanda-tandanya. Iya. Oke. Tanya tuh, katanya pada bilang kayak gitu. Berarti yang gue lihat bener dong. Posisinya sama lagi di situ juga. Tapi itu dari, nah kan kita berbicara retail nih, yang gue tahu tuh retail terkadang untuk beberapa bulan kadang dipindahin toko kayak untuk perbantuan lah, buat apalah gitu. Ada. Nah, lu pernah ngalamin perpindahan toko gak? Ada, gue pindah toko dekat area Mangga Besar. Oh, ngalamin kisah mistis juga gak? Kalau ngalamin karena kan sih, notabene yang namanya gudang kan ya, itu nggak pernah terjamah orang. Bukan yang nggak pernah ya, jarang gitu kan. Apalagi jarang terjamah, kotor gitu kan. ya. Intinya kan yang namanya buat naruh barang nggak perlu bersih banget kan. Itu otomatis ya pasti ada lah gitu. Tapi lu ngalamin hal yang sama nggak? Ada yang pas gue pindah toko ke Mangga Besar tuh. Mangga Besar, cuma yang ngalamin tuh para toko gue.
Ya lagi kepala toko lo ya. Iya, kepala toko gue. Jadi kepala toko gue itu, dia kan rumahnya di Parung ya. Mau nggak mau jauh kan, bolak-balik. Oh dari Parung dapat itunya di Mangga Di Besar. Mangga Besar. Emang kalau rata-rata sih, nggak Eh tahu. Anda penempatan orang tahu diri. Kasihan. Yang daerah Parung dah. Biasanya gitu kebanyakan, gue nggak ngerti kenapa. Biasanya Parung tuh daerah Cilandak. Tapi bukannya setahu gue retail tuh kalau misalnya penempatan orang tuh posisinya sesuai domisili. Enggak juga. Ya itu kenyataan sih gitu. Oh, Tapi gue nggak tahu ya, yang dia soalnya yang daerah Parung kebanyakan di Cilandak. Parung itu naruh di Cilandak kebanyakan. Oke. Kalau yang lain-lain mungkin dekat masih daerah Jakarta mah. Oke, terus. Terus kepala toko gue akhirnya mau nggak mau kalau dia jumping dari siang ke malam, siang ke pagi, dia nginep dong. Goblok balik kan Karena jauh tuh. posisinya kejauhan ya Iya. rumahnya. Oke. Dia nginep di situ di lantai 2 udah ada kasur itu tuh emang yang biasa ditidurin. Oh, di toko lu di Mangga Besar Yang di ini Mangga Besar. 2 lantai juga tuh. 2 lantai. Iya, gudangnya di atas juga. Yang di Mangga Besar itu 3 lantai. Jadi tapi yang 3-nya nggak dipakai sama sekali, Dok. Maksudnya di lantai 3 itu kosong. Kosong, udah ngelomplong, udah kagak ditaruh apa-apaan, kagak dibersihin, kagak itu juga. Kan berdebu tuh. Iya, udah pasti. Jadi tuh supervisor gua waktu itu datang ke sono, bilang gini, apa namanya, ngecek-ngecek aja gitu ya kan, sampai atas. Oh, sidak. Iya, sidak aja gitu. Oke. Pas dia turun ke bawah, dia ngomong ke kepala toko gua gini, Man, sebutnya Man ya, Man, Suparman. terus Parman, Wardiman misalkan. Iya. Man, itu lantai 3 apa namanya, ada anak kecil ya? Anak kecil, Pak. Anak kecil mana ada naik ke atas tuh. Ya bener tuh dicek. Lihat sama gue berdua bang tuh. Orang ada kakinya gitu. Jadi tuh di lantai 3 yang berdebu itu kan kalau kita nginjek kan ada telapak kaki kita tuh, sepatu, kaki. Oh, ada gitu kan. tandanya. Iya. Oke. Nah, itu ada telapak Bekas anak, kaki ya? bekas kaki anak kecil. Oh, bakal kita bedak. Hmm. Terus kita gini itu ada telapak tangan kita gitu. Iya. Oh. Terus Jadi tuh ada telapak kaki anak kecil, tapi itu sebelah kiri doang. Bener, Anjir. telapak kaki anak kecil. Bener-bener telapak kaki anak kecil. Tapi sebelah kiri doang anehnya. tapi itu posisinya ngeliat bareng-bareng. Lihat bareng-bareng dicek berdua ke atas. Kata kepala toko gua ceritain pas gua masuk. Buset. Itu ngeri sih. Masalahnya anak kecil mana ya masuk situ, lantai 3 lagi. Iya, nggak masuk logika Nggak sih. masuk logika. Karena ya kan otomatis orang masuk ke toko retail gitu kan, masuk ke gudangnya aja tuh nggak boleh sembarangan orang. Apalagi Nggak boleh. ini naiknya sampai ke lantai 3. Iya, yang bikin tuh gitu kan. Habis itu kepala toko gua sialnya malam itu dia jumping dari siang ke pagi. Oh, dia nginep malam itu Iya, juga. malam itu. Oh, Kata dia, sial banget gua dikata gitu. Habis ceritain kayak gituan ya kan. Oke. Jadi tuh pas paginya dia cerita ke gua tuh pas malam itu dia tidur di lantai 2 di kamar mandi. Kamar mandi kan ada 2 lantai tuh. Di mana tuh? Di di lantai lantai 2 sama lantai 3 ada juga. Ada juga tiga-tiganya. Jadi tuh Oh, pas dari 3 lantai itu ada kamar mandi ada kamar semua. mandi semua. Cuman posisinya nih kalau yang buat nginep nih di lantai 2 sekalian gudang. Iya, jadi tidur situ Berarti biasanya. gudangnya tuh ada pencahayaan lah ya. Mm-mm. Oke. Nah, pas lagi tidur dia bilang di atas tuh lantai 3 emang kayak gitu, kayak apa sih, kayak anak kecil lari-lari gitu. Kayak anak kecil Oh, main. berisik. Berisik. Kayak ada anak kecil lagi main. Heeh. Waduh, aware juga ya. Posisinya kan otomatis kan yang lain pada di bawah. Dari bawah. Sedangkan dia di lantai 2 sendirian. Anjing. Itu kan dia lagi tidur di situ kan waktunya. Ya gimana ya posisinya kan ya. Mau temenin temen lo lagi kerja, ya kan? Wah, gila juga sih. Gua kalau jadi dia sih aware juga. Nah, pas itu kan Mau dia pulang jauh. dia tidur ya kan, tidur di atas ya kan. Kan dia nginep tuh, diinepin sama dia. Heeh. Kan malam tutup tuh tokonya. Jadi pas Ini 24 jam apa sih? normal, yang normal ini. Tutupnya kalau normal tuh jam berapa sih? Kisaran Jam berapa? 10. 10 Jam malam. 10 closing. Jadi tuh posisinya kalau ketika dia nginep nggak ada orang. Nggak ada orang. Dia doang sendiri. Iya. Anjing, lebih parah, Cok. Gue Ya, pikir ya, dia dekat ada ya. ada temennya di bawah. Iya. Terus Wah, habis tapi itu, aduh, gua nggak bayang sih. Posisinya aduh gimana ya? itu tidur sendiri toko. Ya, dia mau pulang toko nggak ada yang jagain. Iya. Jauh juga kan. Ya iya, bener juga. Emang kayak gitu. Kalau misalnya yang rumah jauh dia nginep dulu. Oh, Kalau toko normal. Oke, lanjut. Pas lagi tidur di atas ya kan. Kan ada kamar mandi tuh.
kamar mandinya tiba-tiba kayak yang di lantai 3 itu kayak suara anak kecil main ya kan, anak kecil main, masih dia hirauin tuh. Sialan baru banget ngecek di atas ada anak kecil, bener-bener malamnya ini ada yang siangnya. main. Terus habis itu pas lagi tidur udah pengen lelap nih, tuh keran kamar mandi dinyalain tuh, gitu. Udah nggak ada suara lagi tapi langsung dinyalain tuh, Iya, otomatis langsung ke notice lah ya. Iya. Wah anjir siapa yang mandi ya kan? nggak ada orang juga ya kan. Iya. Terus Langsung tuh kepala toko gue ngibrit ke atas, ngibrit ke bawah tuh, bawa kasur ditenteng sama dia, tidur di depan kasir. Pas paginya gue masuk, lu ngapain Pak tidur di sini? Wah, Ri, lu nggak bakal percaya, Ri, semalam cerita gue, Ri, buset deh. Oke. Ceritain sama gue kayak gitu tuh. Masa sih Pak, dinyalain berat gitu, orang muter. Itu posisi berarti keran didiemin sampai pagi, Pak. Jamin aja. Buset. Ya gue juga bakal diemin sih. Ya nggak mungkin lu pengen matiin tiba-tiba ada yang nungguin ya kan? Iya, betul juga. Di kamar mandi. Berarti cukup di sini di toko lu yang kedua ini cukup iseng ya Cukup jatuhnya. iseng jatuhnya. Soalnya Kalau yang pertama kan cuman nunjukin doang keberadaannya dia. Diem. Yang kedua cukup iseng ada Nah, sempet tuh pergerakannya lah. pas itu yang di toko yang tadi tuh yang normal itu, yang di Mangga Besar, ada biasanya kalau retail tuh ada esogren. Esogren itu kita ngitung semua stok barang yang ada di toko tersebut tuh dari malam sampai pagi. Jadi itu ngitungnya malam-malam. Itu ngecek barang apa aja yang tersisa, apa aja yang kurang gitu. Iya. Tujuannya oke. Cek stoknya tuh. Terus habis itu jadi temen gue kasir tuh lagi ke atas nih. Lagi di belakang nih, lagi ngecek barang-barang yang ada di belakang nih. Oh jadi nih Exogren ini ketika toko closing? Ya pas closing nggak ada orang. Jadi kita ngerjainnya malam. Jadi di tempat gua ada pramu niaga, ada kasir. Pramu niaga gua ngelihat kasir gua ke atas tuh. Lagi naik ke atas gitu ya kan. Untuk Exogren? Iya, samperin sama dia tuh sekalian mau ngecek barang yang ada di atas juga ya kan. Iya. Tapi pas pramu niaga gua ke atas, kagak ada orang di atas. Nggak ada orang. Yang dilihat siapa Pak? Nah anehnya itu pas dia turun ke bawah, itu kasir yang dia lihat keluar dari pintu depan. Lah lu bukan tadi ke atas nih? Lah kagak, gue abis parkirin motor kata dia gitu. Anjing. Itu yang makin kata gue yang toko kedua makin itu sial iseng. banget ya kepala toko lu ya. Lebih iseng kayak gitu. Itu pramuniaganya yang lihat. Oh kepala tokonya. Bukan kepala tokonya ya. Jadi kata gue yang toko kedua lebih iseng sih itu. Iseng banget. Lebih iseng. Parah. Sampai nyaru. Gue sih kalau jadi teman-teman lu sih nggak kuat Pak. Dan posisinya Exogren itu apa yang tadi gue cerna dari omongan lu itu sampai pagi lagi. Pagi. Bayangin kalau aktivitas tuh sehari-hari ketemu yang begitu kan. Where? Ya terus gimana gitu? Ada cerita lagi Pak? Gue tuh dengar-dengar tuh abis dia ngeliat kayak gitu sih besoknya gak masuk 2 hari gitu. Panas badannya. Oh sakit. Dia izin 2 hari. Nah ada lagi tuh Apa lagi tuh? gue pindah toko ke Oh lu pindah lagi. ke apa namanya daerah daerah oke. Haji Ipin. Jadi situ ada toko yang gue tempatin tuh dikenalnya sama anak-anak. Kalau maghrib tuh nggak ada yang berani ke belakang. Jadi kalau udah maghrib itu nggak ada yang ngambil barang, ngitung berangkas pun tuh kalau udah closing nih itu kudu ditemenin, minta temenin kepala tokonya. Termasuk aktivitas kayak Exogren segala macem terus minta temenin terus. Iya. Semua harus berdua lah ya. Iya. Berarti kekeluargaan banget tuh Bang. Gak keluarga banget sih emang. Itu Antara keluarga sama rasa takut sih emang. akibat apa tuh harus ditemenin kayak gitu tuh? Jadi gara-garanya itu apa namanya? Jadi dulu ada kalau di retail itu kan misalnya ada produk minuman ini nih, labelnya ini. Ada orang khusus yang ngerjain itu loh, yang ngerapiin, ngambilin barang Untuk dekor produk tersebut. Iya, kita nyebutnya MD. Oke. Jadi pas lagi itu MD-nya itu lagi ngerapin barangnya dia. Barang dia kan minuman tuh. Di kulkas gitu. Nah, MD-nya itu sebelahnya ada kayak kata dia ada cewek pakai pakaian kayak gue juga tuh.
Ini posisi jam berapa nih ceritanya? Siang, Siang. siang tengah hari bolong. Terus. Madep belakang, dia kan kalau ngerapin barang kan berarti madep belakang tuh. Oh, ngebelakangin itu orang. Belakangin dia. Oke. Ya kan? Karena dia udah pada kenal sama toko itu semua, ditegur kan sama dia tuh, Neng, sombong banget. Gitu, ditegur kayak gitu. Diledekin, Cuma ya. kagak. Biar nggak kaku banget lah ibarat kata. Terus Cuma orang nggak nengok yang diledekin itu. cuekin ibarat kata. Jokin aja gitu. Pas ke depan tuh dia mau cabut, ngomong gini kan. Jadi itu di kasir cuma posisinya tuh ada pejabat toko, ada kasirnya doang tuh. Masuk Dua orang. Berdua doang. Oh, satu shift 2 orang. Iya, 2 doang. Terus Pas mau cabut, tuh MD bilang tuh ke kepala tokonya, Bu, tuh apa anak baru sombong banget, saya tegur-tegur nggak nengok-nengok gitu. Hah? Anak baru bang? Yang mana? Oh, yang di pojok lagi benerin barang, katanya gitu. Padahal tuh cuma ada 2 orang doang. Itu siapa tuh? tapi perawakannya menurut dia tuh kayak gimana, Pak? Pakai baju sama kayak kita, Pakai baju seragamnya, seragamnya. Cewek rambut panjang gitu. madu belakang gitu. Udah lebih parah, menyerupai malah ya. Menyerupai. Terus Makanya di situ tuh sampai kalau udah maghrib tuh udah nggak mau tuh orang-orang pada ke belakang ngambil barang. tapi tuh setelah kejadian itu apa emang sebelum kejadian itu emang Sebelum kejadian itu emang banyak udah nggak denger situ. udah banyak Iya. ceritanya? Orang gue masuk tuh nggak ada yang berani, abis maghrib nggak ada yang berani ke belakang. Iya, posisinya kan lu baru nih. Iya. Gue cari tahu ya kan. Cari tahu. Tapi lu pernah ngalamin hal kayak gimana tuh? Kalau di situ sih baru dengar pala toko gudang sih. Nggak lama abis itu gue pindah soalnya. Oh, lu Untung coba nggak lama-lama gue. ibarat kata perbantuan sementara lah Iya, ya. bantuan doang. Oke. Untung itu. Nah terus dengar-dengar, tapi yang gue dengar dari teman gue di situ tuh jadi kisahnya gini, kenapa angker? Ada kisahnya Dok. Oh, gimana tuh? Wah, ini mantep nih. Ada kisahnya. Apa namanya? Jadi kan waktu itu orang pada ngumpul tuh, pala toko. Nah gue cerita di situ tuh. Tentang toko lu itu. Iya, tentang toko itu yang katanya maghrib nggak Nggak ada yang berani ke belakang lagi ya kan, ngambil oke. barang. Karena menurut gua kalau ketika ada kayak gitu mengganggu pekerjaan juga sih. Kayak misalnya kayak tadi Exogran harus udah closing toko, lu baru melakukan hal tersebut gitu loh. Tapi kalau ketika maghrib lu nggak ada yang berani ke belakang, itu kan mengganggu aktivitas. Iya. Terus gimana tuh? Barang pada kosong ya. Iya kan. Kenapa nih bang? Siuk pak. Aduh, ada anu. Ayo kan. Jadi ceritanya tuh, jadi ada suami istri dulu tuh, setoko. Maksudnya satu toko ini dia Suami menikah. istri, iya. Menikah. Heeh. Oke. Terus habis itu, kalau nggak salah tuh bininya lagi hamil. Lagi hamil, dia keluar kamar mandi, kepleset. Heeh. Terus si istrinya itu meninggal di situ dulu. Oh, yang bener lu. Bener nih cerita sama yang lama-lama, sama kepala toko gue yang lama cerita kayak gitu. Tapi dari kejadian itu mengakibatkan kayak gitu. Itu tadi banyak yang ngeliat, Gangguannya kayak gimana? banyak yang ngeliat cewek pakai seragam itu. Oh, makanya dari itu dia wujudnya berseragam ya. Iya, nggak tahu ada sinkronisasi juga apa gimana ya kan. Cuma tuh kejadian awalnya gitu, ada yang istrinya itu meninggal di situ. Lagi hamil lagi pakai seragam itu juga. Wah, anjing. Terus yang MD itu yang minuman bilangnya ada ngeliat cewek ya kan pakai nyerupai pakai seragam itu ya kan. Tapi dia lebih gimana ya? Dibilangnya lebih apa ya dibilangnya, kayak interaksinya tuh lebih Lebih gede toko, gitu, lebih lebih tinggi. toko-toko yang lain apa gimana? Tapi apakah dia cuman menyerupai doang atau gimana, atau ada gangguan gimana gitu? Kalau gangguan sih kayaknya ini dah lebih yang toko gue yang maghrib nggak ada yang abis maghrib nggak ada yang berani lagi kan. Nah, karena kalau maghrib misalnya maghrib ke belakang itu gangguannya kayak apa gitu? Gangguannya tuh pada bilangnya tuh apa bau menyan gitu. Terus kayak ngap gitu yang kayak toko gue yang lama gitu. Kayak gitu. Oh, jadi suasananya dibikin kayak nggak enak gitu. Lebih nggak enak gitu. Oh, Kayak maghrib pada nggak ada yang berani. Padahal tuh gudangnya di bawah loh, bukan 2 lantai. Gudangnya di bawah padahal. wah, gila sih. Ternyata di retail itu banyak kejadian serem ya. Oh banyak. Oh ada lagi tuh yang di toko gue yang sebelumnya. Oke. Sebelahnya kan ada, kan toko gue si merah nih.
Oke, Di sebelahnya seragam merah. ada si biru ya kan. Raffi Ahmad ya. Ya, Raffi Ahmad. Oke. Sebelahnya ini Heeh. si biru. Oh, si biru. Oke. Gimana tuh? Jadi yang si biru itu lagi main ke toko gua nih. Kepala tokonya. Mm-mm. Cerita-ceritanya tuh sambil ngopi ya kan. Oke. Di belakang. Terus kata dia, pas gue cerita yang kejadian-kejadian itu tuh, yang serem-serem, dia bilang ke gua tuh, Udah nimpalin ya? dia nimpalin juga. Gue kira cuma toko gue doang bang, ternyata toko lu juga ini ya. Emang toko lu, gue tanya tuh, emang toko lu kayak gimana bang? Toko gue lebih parah lagi sih bang. Heeh. Jadi pas dia kepala tokonya lagi ngecek barang malam-malam Sogren. tuh, nggak esogren, ngecek aja. Lu bisa esogren mulu lu mah. Oh, gua kan nggak tahu, makanya gua Esogren nanya. tuh 3 bulan sekali. Oh, Dia kan gitu. cuma ngitung Maaf, full Pak, tuh. saya nggak tahu, Pak. Oh, iya. Lanjut. Terus lagi ngecek barang, Oh, tiap malam rutin ngecek barang namanya. ya sebenarnya nggak malam juga sih, tergantung barang itu datang kapan. Oh, barang Mungkin lagi datang. kebagian datang sore kali. Oh, gitu. Ngeceknya malam. Oke. Jadi pas kepala tokonya lagi ngecek, kan dia ngeceknya nunduk tuh. Jadi di depan dia ada tumpukan Berarti kontainer. barang itu udah di gudang. Mm-mm. Oke. Dia ngecek barang kan nunduk tuh. Di depannya dia banyak tumpukan kontainer kan. Kontainer. Ya, gua pernah lihat tuh kontainer-kontainer kayak box-box warna biru Iya, kuning iya, gitu ya. yang kayak gitu ya kan. Dia lagi ngecek, pas dia dangak begini, tuh depan ada kaki pucet tuh, Boy. Duduk di atas kontainer. Jadi kalian cuma Dia kaki lagi doang. nunduk, Hmm. terus tiba-tiba pengen ngeliat ke atas tuh udah ada kaki Iya, depan pas dia. lagi dengak gitu, abis ngecek barang, depan udah kaki Keren. pucet tuh itu. Jadi dia gue penasaran sama apa yang dia perbuat gitu, maksudnya setelah ngeliat kaki itu ekspresi gimana gitu. jadi nggak berani, Diem Nggak, aja, nggak. dia diem aja gitu. dia diem dulu ya kan, nggak berani nengok ke atas lah, nggak mungkin. Oh, berani nengok dia ke atas masih lagi. ngeliat kakinya aja Masih gitu. ngeliat kakinya aja, langsung dia nunduk, Hmm? cabut ke kasir tuh ke depan. Anjas. Akhirnya barang diemin aja sama dia sampai pagi. Jadi lu ngeliat kakinya aja udah gitu, apalagi lu nengok ke atas ya nambah Logika ya, Pak. apa mukanya Ngeliat maksud nggak gua jelas ya kan? dalam gudang yang minim lampu, lagi ngecek barang, lagi ngeliat gitu, tiba-tiba kaki kan. Waduh, itu nggak Iya, pas- kebayang sih. Pasti cerita itu nggak percaya, gue lebih serem juga ya bang, toko lu bang. Sampai ditongolin kayak gitu. Gila sih itu. Ada lagi nggak ceritanya? Nah yang sama terakhir tuh yang gua kemarin sakit tuh nggak lama, Oke. 2 hari, yang gua meriang 2 hari. Oh. Ternyata tuh Ini udah kerja apa masih udah nggak kerja? udah nggak di situ. Udah nggak di Iya, retail. udah di situ. Kejadiannya baru berapa bulan yang lalu ya kan. Yang Oh, gua meriang tuh, gua udah nggak malu, gua meriang. Mm-mm. Itu ternyata ada gangguan-gangguan dari hal-hal kayak gitu juga. Maksudnya gimana tuh? Jadi kan pas waktu itu tuh nyokap gua ngerokin temennya ya. Habis ngerokin Minta temennya, kerokan. ya di rumahnya tuh. Di rumahnya temennya. Jadi orang temennya nyokap gua itu katanya bisa ngeliat kayak gitu tuh yang kita nggak bisa lihat ya kan. Mm-mm. Nah pas lagi dikerokin, tuh temen nyokap gua ketawa. Tapi ketawanya gini, hihihi, kayak gitu. Buset. Ketawanya. Terus kata nyokap gua, Bu, jangan tahu kayak gitu dong. Saya kan jadi iseng dulu gitu. Heeh. Yang dikerokin bilang gini, emang saya ketawa ya? Maaf hari ya? Bilang gitu. Wah, anjing wer. Wah, anjing berani gua. Orang bilang kayak gitu. Nah habis pulang dari situ, nyokap gua langsung meriang tuh 2 hari. Oh, Langsung habis puyeng. ngerokin Temennya itu temennya itu meriang. meriang ya kan. Oke, terus Lagi, pas itu gua di rumah itu gua ini apa namanya, kan gua suka begadang tuh main game, jadi gua tidur di luar ya kan. Mm-mm. Jadi di depan ada bangku panjang, gua tidur di situ tuh sampai pagi kadang-kadang kalau main game. Oh, iya. Nah pas gua tidur, gua ngendusin tuh jam 2, itu pas nyokap gua lagi sakit ya. Iya. Gua ngendusin jam 2 malam, seinget gua tuh setengah dua dah. Tapi pas gua melek nih, depan gua kan ada meja nih. Di situ ada yang duduk. Pokoknya badan gede dah, putih gitu. Putih semua gua ngeliatnya. Cowok apa cewek, Pak? Nggak tahu dah, gua nggak nanya kelaminnya sih. Iya, Pak. Ya, nggak usah nanya dia juga dong. Masa lu nanya makhluknya Ya sih. cuma pas gua bangun tidur, gua ngeliat kayak gitu. Jadi posisinya lu ngendusin itu
tiba-tiba di depan itu ada yang ngebelakangin lu. Iya, duduk ngebelakangin. Pokoknya pakainya putih semua dah. Wah anjing. Udah gitu badan gede bro. Ya gue namanya bangun tidur tuh, baru bangun tidur gitu. Kayak gimana sih lu mau cabut? Cuma Iya, lu lemas, lemes, apalagi ya kan? udah terlebihnya lagi kan lu udah bangun tidur lemas, lu ngeliat itu lagi ya Iya. kan? Akhirnya gue merem lagi tuh, kata gue, astagfirullahaladzim, salah lihat, sampai gue gituin ya kan. Gue melek lagi nggak ada tuh, hilang. Langsung gue cabut ke depan, ke dalam tuh, gue tidur dalam kamar gue. Oke. Terus kata kakak gue paginya, tumben lu Pai, tidur di dalam, biasanya di luar lu. Ah iya, lu nggak bakal percaya apa yang gue lihat semalam dah. Gue bilang gitu sama kakak gue tuh. Pas sorenya gue yang meriang habis ngeliat gitu. Setelah lu ngeliat sosoknya lo yang jadi meriang. Iya, gue jadi meriang gantian. Meriangnya sama kayak nyokap gue lagi. Apa yang dirasa nyokap lu, karena lu yang ngerasain? Iya, gue tanya soalnya, Mak, kepala mama ini nggak? Buyangnya kayak orang digencet gitu kepalanya. Iya. Terus perut kayak dikurus-kurus gak? Iya gitu. Ya bener nih kata gue nih, sakit dah gue sama kayak dia nih. Bener tuh. Terus gue taunya itu di depan gue kan ada tetangga gue tuh yang orang nyebutnya kita kan orang pinter tuh. Iya. Orang pinter. Gue tahu. Nah, gue abis itu gue lagi ngobrol sama dia tuh. Pak, bener gak sih Pak? Papa semalam ngeliat kayak gini-gini gitu. Orang putih duduk belakang papa ya gitu. Terus kata tetangga gue tawa gitu. Iya gitu, mungkin biar gue kagak terlalu shock ya kan. Kata gitu, iya gitu. Seriusan Pak? Iya sebenarnya tuh udah ngikutin malu dari pas malu sakit itu, dari rumah temen malu gitu. Ngikutin malu, katanya pengen kenalan ya kan. Geble. Tuh pas ngikutin rumah gue, dia diem aja di situ, di depan pagar rumah gue. Diri aja gitu, katanya. Gila sih. Untungnya kita nggak bisa ngeliat yang begitu Pak. Ya. Kalau kita bisa ngeliat mah, ngapain Pak? Ngapain Bu? Ya kan? Bu lah. Mau mana Bu? Gak ada rumah lain Bu. Iya, nggak punya rumah. Juga punya rumah. Terus diusir tuh sama tetangga gue. Nah pas gue tidur di depan, nggak tahu kata dia balik lagi. Itu pas banget gue lagi tidur di depan tuh. Wah, ya merinding sih gue. Kata gue suwe banget kata gue. Di depan udah kemarin kan di luar pagar tuh. Ini di dalam rumah ya kan. Oh setelah diusir dia balik lagi malah dia ke dalam rumah. Iya dalam yang gue tidur itu depan pintu. Terus sekarang masih ada Pak? Sekarang udah kagak. Gue sehat gue. Alhamdulillah. udah dipindahin lagi dah pokoknya. Itu ternyata beneran sih kayak kata gue. Berarti efek-efek dari makhluk-makhluk yang kayak begitu bisa bikin kita kayak Iya jadi kata tetangga gue tuh benturan gitu. Oh. Nah energi gue gue kan orang biasa ya kan kagak kuat ya kan. Bener. Gitu jatuhnya meriang, orangnya biasa gitu. Udah. Ada lagi Pak? Udah nggak ada? Udah sih itu aja. Itu tadi pengalaman dari Bang Fahri. Thank you guys, see you next video. Terima kasih Bang Fahri. Oke. Sama Pak. Ngopi. Ngopi dulu.